Shalom semuanya. Kita hari ini memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Nah, hari ini kita memperingati hari Yesus naik ke surga itu. Kenapa Yesus naik ke surga? Pertanyaannya kan itu buat kita. Mungkin kalau zaman dulu saya masih sekolah minggu, biasanya saya taunya hanya satu jawaban. Nah, tapi hari ini kita mau bagikan kenapa Yesus naik ke surga? Buat apa dia naik ke surga? Saya lihat di sini ada 6M. Ada 6M yang bisa kita lihat. Kenapa Yesus itu naik ke surga? Yesus naik ke surga tuh sebagai bagian dari rencana keselamatan Allah yang sempurna itu buat kita semua. Setelah dia bangkit dari kematiannya, tugas dan misi Yesus di dunia di dalam tubuh jasmani itu udah selesai. Tapi dia harus kembali kepada Bapa. Setelah dia bangkit, dia harus kembali kepada Bapa. Buat apa dia kembali kepada Bapa? Dia mau melanjutkan karya penyelamatannya itu dalam bentuk yang lain. Kita sama-sama lihat dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-28. Yohanes 16 ayat yang ke-28. Di sini dikatakan, aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Dengan kenaikannya, Yesus tuh mau menunjukkan kepada kita semua kalau penebusan dia tuh udah selesai. Dia udah selesaikan semua, tapi masih ada tugas lain yang harus dia kerjakan. Makanya kenapa Yesus naik ke surga? Saya lihat di sini ada 6M yang akan kita bahas. Kenapa Yesus naik ke surga? M yang pertama itu menggenapi rencana Allah. Menggenapi rencana Allah dalam kehidupan kita. Dia naik ke surga bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi dia naik ke surga untuk menggenapi rencana Allah dalam kehidupan kita semua. Itu M yang pertama. Kemudian kita lihat kenapa dia naik ke surga. M yang kedua kita lihat yaitu menyiapkan tempat bagi orang percaya. Dalam Yohanes 14 ayat yang kedua sampai ketiga dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kalau dulu waktu saya masih sekolah minggu, kalau ditanya kenapa Yesus naik ke surga? Jawabannya cuma ini gitu. Taunya hanya ini gitu. Kenapa Yesus naik ke surga? Dia menyediakan tempat bagi kita orang percaya. Tapi ternyata enggak cuma itu aja. Ada 6M itu. Ini yang kedua. Kita lihat dalam Yohanes 14 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Yohanes 14 ayat yang kedua sampai ketiga. Saya bacakan buat kita semua. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Artinya apa? Dia mau menyiapkan tempat bagi kita semua. Artinya Yesus tuh gak cuma menyelesaikan segala sesuatunya ketika dia di bumi. Dia mati di kayu salib buat kita semua. Itu memang udah selesai semuanya. Tapi dia juga mau memulai sesuatu yang baru. Yaitu apa? Dia naik ke surga. Nah di surga itu dia bukannya ongkang-ongkang kaki. Tapi dia mau menyediakan tempat bagi kita semua. Mempersiapkan kedatangan kita. Maksudnya pada saat kita dipanggil pulang sama Bapa, kita sudah punya tempat di surga. Itu yang dia mau lakukan buat kita. Kemudian kenapa Yesus naik ke surga? M yang ketiga, mau memuliakan Yesus itu sebagai raja. Mau memuliakan Yesus sebagai raja. Setelah dia menyelesaikan penebusannya di bumi ini, dia mati buat kita semua di kayu salib. Dia naik lagi ke surga, dia balik kepada Bapanya. Yesus dimuliakan kembali. Dimuliakan di hadapan Bapa, para malaikat gitu ya. Dia menerima kuasa. Bukan cuma waktu di bumi dia melakukan banyak mujizat, melakukan penebusan buat kita semua. Tapi di surga pun namanya dimuliakan. Dalam Filipi 2 ayat 9 sampai yang ke-11. Yuk sama-sama kita lihat. Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Di situ dikatakan
Filipi pasal yang kedua, maaf. Yang ketiga, memuliakan Yesus sebagai Raja. Filipi 2 ayat yang ke-9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kenaikannya itu menandai bahwa Yesus itu udah menang. Yesus itu udah menang buat kita semua. Dia kalahkan maut. Dia sudah mau mati di kayu salib buat kita semua. Bukan cuma hanya atas dosa itu dia menang, tapi juga atas maut dan kuasa dunia ini. Dia udah kalahkan semuanya itu ketika dia mau mengorbankan dirinya di kayu salib. Kemudian M yang keempat. Kenapa Yesus naik ke surga? Dia mau mengutus Roh Kudusnya. Dia mau mengutus Roh Kudusnya buat kita semua. Mengutus Roh Kudusnya untuk mendampingi kita. Karena Yesus udah gak ada lagi bersama-sama dengan kita di bumi ini. Udah gak sama-sama dengan kita. Makanya dia mau mengutus Roh Kudusnya itu buat kita semua. Kenaikan Yesus itu harus terjadi. Perlu terjadi buat kita semua. Supaya apa? Supaya Roh Kudusnya itu bisa dikirimkan bagi kita semua. Bisa dikirimkan kepada kita semua yang ada di dunia ini. Untuk apa? Untuk tinggal di dalam hati kita semua, setiap orang percaya. Tanpa kenaikan Yesus ke surga, pengutusan Roh Kudus itu gak akan terjadi. Makanya dia naik dulu, baru Roh Kudusnya itu diutus buat kita semua. Sama-sama kita lihat dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Di sini dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi dengan diutusnya Roh Kudus itu, dengan kehadiran Roh Kudus itu, setiap kita orang yang percaya pada Yesus itu bisa mengalami kehadiran Allah dalam kehidupan kita secara pribadi. Walaupun kita beraktivitas biasa gitu, kita merasanya sendiri, tapi ada Roh Kudus yang selalu menemani kita. Karena ketika Yesus naik, Roh Kudus itu yang dikirim buat kita semua. Itu makanya kenapa Yesus naik ke surga. Jadi bukan hanya lewat kehadiran fisik Yesus ketika di bumi, tapi begitu dia naik ke surga, Roh Kudusnya dikirimkan buat kita semua. Kemudian kita lihat M yang kelima. M yang kelima apa? Dia menjadi pengantara dan imam besar. Buat siapa? Buat kita semua. Setelah Yesus naik ke surga, Yesus sekarang bertindak sebagai pengantara kita. Di hadapan Allah, dia bertindak sebagai pembela kita. Dia menjadi imam besar yang selalu memperjuangkan kita. Dalam Ibrani 7 ayat yang ke-25 dikatakan, karena itu ia sanggup untuk menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kita ada pengantara, kita dan Bapa. Gimana kita datang kepada Bapa? Lewat Yesus ini. Dia menjadi pengantara kita, dia naik ke surga, dia yang membela setiap perkara-perkara kita. Jadi Yesus tuh apa ya? Dia terus menerus di surga itu membela setiap kita yang mau hidup sesuai kehendaknya, yang mau hidup sesuai dengan perintahnya. Dia akan membela kita di hadapan Allah. Sehingga kita bisa terus hidup di dunia ini, masih nginjek tanah di bumi ini, tapi karena anugerahnya Allah. Kita hidup karena anugerahnya Allah. Makanya kita benar-benar harus hidup selalu mengandalkan Allah, selalu menyenangkan hatinya. Supaya apa? Kita bisa terus dibela. Kalau kitanya gak hidup benar, kitanya gak hidup sesuai dengan kehendak Allah, gimana Yesus mau bela kita kan? Makanya ayo hidup benar di hadapan Allah. Kemudian kenapa Yesus naik ke surga? Yang keenam, dia menjamin bahwa dia akan datang kembali. Dia akan datang kembali. Jadi kenaikan Yesus ke surga itu merupakan jaminan buat kita semua. Jaminan apa?
kalau dia akan kembali untuk membawa kita semua bersama dengan dia. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-11, di sini dikatakan, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali. Dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi namanya kenaikan Yesus ke surga itu bukannya akhir dari segala-galanya. Bukannya akhir dari segala yang dia kerjakan. Itu merupakan janji buat kita semua. Bahwa apa? Dia akan datang kembali. Kedatangan yang kedua itu pasti. Yesus akan datang kembali ke dunia ini untuk kita semua yang percaya padanya, yang berharap padanya, yang mengandalkan dia sungguh dan melakukan perintahnya. Dia akan kembali kepada kita semua. Nah, itu 6M. Kenapa Yesus naik ke surga? Kita udah jelaskan tadi ya. Jadi kita tahu persis nih, kenapa Yesus harus naik ke surga. Kenapa dia harus kembali kepada Bapa. Nah, hari ini kita memperingati kenaikan Yesus ke surga. Apakah setiap tahun kita memperingati kenaikan Yesus ke surga itu hanya gitu-gitu aja? Hanya lewati kebaktian, terus udah selesai gitu aja. Tanpa makna, tanpa sesuatu yang harus kita kerjakan. Tapi tahun ini jangan jadikan itu sama seperti tahun-tahun kemarin. Nah, tahun ini kita jangan sama, harus benar-benar berbeda. Ada perubahan. Kita maknai kenaikan Kristus itu dengan sungguh-sungguh. Kita maknai kenaikannya ke surga itu dan kita lakukan apa yang diperintahkannya bagi kita semua. Nah, saya beri tema khotbah hari ini, kenaikan Yesus itu bukan akhir, tapi awal dari tugas kita, misi kita di bumi ini. Jadi kenaikan Yesus itu bukan akhir dari segala sesuatu yang dia kerjakan. Kenaikan Yesus itu bukan akhir dari segala sesuatunya, tapi awal dari apa yang harus kita kerjakan. Kita yang masih nginjek kaki di bumi ini, kita yang masih ada di bumi ini, apa yang harus kita kerjakan selama masih ada di muka bumi ini. Nah, saya lihat di sini kita ambil kenaikan Yesus ini, natsnya dari Kisah Para Rasul 6. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Kita mau lihat nih sama-sama, kenapa sih kenaikan itu bukan akhir dari segala-galanya, tapi awal dari tugas kita, misi kita. Karena kan setiap tahun kita pasti lewatin tuh hari kenaikan Yesus ke surga. Nah, apakah ini cuma sekedar liturgi tahunan yang kita lewatin, atau ada makna tersendiri dari kenaikan Yesus itu buat kita semua? Ada tugas apa yang mau Yesus kasih tahu kepada kita yang harus kita kerjakan? Nah, dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11 ini, perikopnya kan tentang kenaikan Yesus ke surga. Ini mencatat benar-benar tentang kenaikan Yesus itu secara langsung. Nah, saya lihat di dalamnya itu ada 4 pesan penting yang harus kita semua kerjakan dalam kehidupan kita. Dari 4 tugas penting itu, 4 pesan itu, kita mau lihat pesan yang pertama. 4 pesan dari kenaikan Yesus itu. Yang pertama, kenaikan Yesus itu merubah fokus kita kepada kapan dan ke apa. Dari kapan ke apa. Maksudnya apa? Kita lihat dulu ya, sama-sama dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai yang ke-7. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai yang ke-7. Saya bacakan buat kita semua. Lalu ketika berkumpul, mereka bertanya kepadanya, "Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya kepada mereka, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya." Nah, kita lihat di sini. Tadi yang pertama kan merubah fokus kita dari kapan ke apa. Maksudnya apa? Murid-muridnya tuh kan berharap Yesus itu membangun kerajaan politik gitu. Mereka kan fokusnya kapan Allah itu akan bertindak. Kapan Allah itu mengerjakan segala sesuatu buat kita yang orang percaya itu. Tapi Yesus justru mau mengalihkan kita semua ke apa yang harus kita
kerjakan. Apa yang harus kita lakukan sekarang ini. Bukannya kapan waktunya Allah bertindak. Kita pun sering begitu kan. Maksudnya kita fokus pada waktunya Allah. Kita fokus pada kapan sih saya sembuh gitu. Kalau kita sedang mengalami sakit. Kapan sih doa saya terjawab? Kita udah doa, gak dijawab-jawab. Fokus kita tuh biasanya ke hal-hal seperti itu. Kapan ekonomi saya dipulihkan? Kapan saya diberkati? Selalu dalam pikiran kita kan cenderung ke sana. Gitu. Fokusnya tuh ke situ gitu. Ke waktunya Allah. Tapi Allah bertanya, apa yang sudah kamu lakukan dalam kehidupan kamu sekarang ini? Apa yang udah kamu kerjakan? Selama masih hidup di bumi ini, apa yang sudah kamu kerjakan? Lakukan buat aku. Nah, ayo kita rubah konsep kita. Jangan lagi fokus ke kapannya. Kapan di sini itu bisa diartikan sebagai waktunya Allah. Waktunya Allah bertindak, mengerjakan segala sesuatunya buat kita. Tapi yang harus kita pikirkan, apa? Apa yang harus kita lakukan di sini? Selama masih injak kaki di bumi ini, apa yang kita harus lakukan buat dia? Bagian kita harus kerjakan hal itu. Jadi harus kita lakukan sekarang ini. Masih hidup gitu kan, kita masih bernafas, masih ada di muka bumi ini. Ya itu yang harus kita kerjakan. Kita harus lakukan perintah Allah. Kita harus andalkan Allah. Kita harus menyenangkan hati Allah saja. Pakai hidup ini untuk kemuliaan namanya. Pakai hidup ini untuk meneladani apa yang Yesus sudah lakukan selama dia masih ada di bumi ini. Meneladani apa yang dia lakukan. Jadi bukan cuma ucapan kita doang. Bukan cuma perkataan kita doang. Tapi ada perbuatan nyata yang bisa kelihatan. Kita melakukan sesuatu. Melakukan perintah Allah. Melakukan apa yang dia perintahkan, yang disuruh gitu. Menyenangkan hatinya. Jadi seperti pas saya suka ngomong kan. Bukan cuma sekedar nyanyi. Ku mau sepertimu Yesus. Tapi benar-benar perbuatan nyata kita tuh ada. Kita benar-benar mau seperti Yesus. Mau melakukan perintah Bapa selama masih ada di muka bumi ini. Ada tindakan nyata. Udah belum? To be like Christ. Kita udah belum hidup seperti Kristus hidup. Seperti seorang pelajar. Anak saya yang besar kan baru menyelesaikan ujian sekolahnya. Udah selesai. Ada seorang pelajar, dia terus bertanya sama gurunya. Bu, kapan sih ujian itu dilakukan? Ujian nasional itu dilakukan. Sementara dia nanya-nanya gitu, ini anak gak belajar. Sang guru akhirnya berkata, dia bilang, tanggalnya gak penting. Yang penting kamu persiapkan diri kamu, belajar. Siapin diri kamu buat belajar, buat ujian nasional itu. Jadi tugasmu belajar dan bersiap. Demikian juga kita. Jangan cuma natap kalender terus kapan Tuhan datang. Lihat ini udah tahun 2025, kapan Tuhan datang? Udah dari tahun kapan Tuhan bilang mau datang? Kapan Tuhan datang? Itu bukan tugas kita. Jadi yang harus kita lakukan, ya kita nantikan Yesus datang kembali. Tapi fokus kita pada panggilan kita hari ini. Jadi saksinya, jadi teladan bagi banyak orang. Lakukan perintah Allah supaya orang lain lihat lewat hidup kita nama Allah dimuliakan. Jadi itu setiap kali kita merayakan kenaikan Yesus ke surga. Ayo koreksi diri kita. Apakah kita sibuk menunggu waktunya Allah melakukan apa yang dia bagiannya, kehendaknya gitu. Kapan kita sembuh, kapan kita diberkati, kapan ekonomi kita baik-baik saja gitu. Jangan lagi fokus ke hal-hal itu. Tapi lakukan kehendak Allah. Sudah belum kita kerjakan perintahnya? Sudah belum kita menyenangkan hatinya? Itu yang jadi fokus kita. Itu pesan yang pertama yang mau saya bagikan buat kita semua. Nah, pesan yang kedua. Kita mau lihat nih. Apa pesan penting di balik Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11 itu. Kita lihat di Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus
turun atas kamu. Jadi Yesus naik ke surga, dia meninggalkan kita tuh bukan tanpa bekal. Dia naik ke surga bukan ninggalin kita begitu saja. Tapi kenaikannya ke surga itu membuka suatu jalan. Buat apa? Roh Kudus itu akan dicurahkan buat kita semua. Dia tinggalkan kita, tapi Roh Kudusnya dicurahkan buat kita. Buat apa? Buat menemani kita. Buat menyertai kehidupan kita, menjadi penghibur kita, penolong kita. Artinya kita gak berjalan sendirian selama di bumi ini. Apapun yang kita alami saat ada di bumi, dia tahu. Roh Kudus itu yang akan selalu menuntun kita. Apapun yang kita alami, dia akan selalu bersama-sama dengan kita. Jadi bukan kita tuh diberi kuasa lewat Roh Kudus itu. Bukan cuma untuk suatu pelayanan yang besar. Tapi untuk hidup benar sehari lepas hari. Hari demi hari kita, yaitu apa? Kalau ada orang yang menyakiti kita, kita bisa ngampuni mereka. Bukan karena kuat gagah kita, tapi karena Roh Kudus itu yang sudah dikirimkan buat kita semua. Kita bisa mengasihi orang yang membenci kita, yang menganiaya kita gitu. Menjelek-jelekan kita, kita kasihi mereka. Bukan karena kitanya, tapi karena Roh Kudus itu yang memampukan kita. Kemudian kita bisa memberitakan Yesus kepada orang-orang yang belum percaya Yesus. Balik lagi bukan karena kekuatan kita. Karena Roh Kudus itu yang sudah dicurahkan bagi kita. Jadi melakukan hal keseharian kita. Kita bisa lakukan semua itu karena Roh Kudus itu sudah dicurahkan buat kita semua. Nih misalnya kita beli suatu blender. Blender itu mahal gitu ya. Harganya mahal banget. Nah blender itu alatnya canggih banget. Wah pokoknya yang udah up to date banget. Tapi blender itu kalau kita mau gunakan, kita gak colokannya ke listrik. Artinya dia gak bisa digunakan sama sekali. Kan? Dia gak bisa digunakan sama sekali, gak ada gunanya. Blender itu mau dia mahal kek, mau dia canggih apapun, gak ada gunanya. Begitu juga kita. Tanpa Roh Kudusnya dalam kehidupan kita, kita cuma alat yang tak ada gunanya. Kita cuma alat yang gak bisa apa-apa. Tapi kalau kita mau dicolokkan pada Roh Kudus itu, kita mau jadi satu dengan Roh Kudus itu, kuasanya itu sungguh bisa dipakai dengan luar biasa dalam kehidupan kita. Melakukan hal-hal yang gak pernah kita pikirkan, tapi Tuhan izinkan itu bisa kita lakukan bersama dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu penolong kita, penghibur kita. Banyak lagi kuasa Roh Kudus yang bisa kita rasakan kalau kita mau pergunakan Roh Kudusnya itu. Kita minta biar ada dalam kehidupan kita. Menuntun jalan-jalan hari-hari kita. Apalagi jika kita memintanya dan membiarkan Roh Kudus itu yang melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Makanya kita kalau udah dipimpin sama Roh Kudus gak akan salah jalan. Gak akan menyimpang ke kanan, ke kiri. Tapi benar-benar ada di jalan yang sesuai kehendak Allah. Itu pesan yang kedua dari kenaikan Yesus ke surga. Yaitu membuka akses Roh Kudus itu bagi setiap kita. Membuat Roh Kudus itu bisa mengerjakan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ayo pergunakan Roh Kudus itu dalam keseharian kita dalam hidup ini. Kemudian kita lihat pesan yang ketiga. Yaitu memberikan misi yang jelas dan menyeluruh. Misi yang jelas dan menyeluruh. Dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8b, di situ dikatakan, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Maksudnya apa? Yesus naik ke surga itu bukan untuk suruh kita, kamu nunggu aja, aku balik kembali. Tapi dia naik ke surga itu bukan hanya supaya kita ya diam menunggu kedatangannya kembali. Tapi dengan kepergiannya dia mau memberikan tugas buat kita semua. Tugas apa? Suatu misi yang menyeluruh. Suatu misi yang global gitu ya. Yakni kita bisa menjadi saksinya dia. Dimanapun kita ada. Di rumah kah? Di sekitar kita, di sekolah, di kantor.
Dimanapun kita ada, kita bisa jadi saksinya. Tadi kan dikatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8b itu di Yerusalem. Maksudnya apa Yerusalem? Maksudnya keluarga kita, teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita. Itu yang dimaksud dengan di Yerusalem. Kemudian di Yudea tuh maksudnya apa? Yudea lingkaran lebih luas lagi. Dalam lingkungan kita, masyarakat kita, komunitas kita. Gitu. Kita bisa menjadi saksinya, bisa menjadi berkat bagi nama Allah. Kemudian Samaria. Samaria tuh maksudnya apa? Orang yang sulit kita dekati. Orang yang selama ini kayaknya sulit buat kita dekati, justru kita bisa jadi saksinya. Bisa jadi berkatnya di tengah-tengah orang seperti itu. Lalu ujung bumi. Nah, ujung bumi segala bangsa. Generasi yang benar-benar belum kenal Yesus sama sekali. Itu yang harus kita jangkau. Kita muliakan bagi namanya. Kita pertobatkan bagi kerajaannya. Jadi sama seperti sebuah obor. Kalau obor itu kan biasanya dipakai buat lari estafet ya. Lari estafet itu kan dari pelari yang satu dikasih obornya ke pelari yang berikut. Pada saat Yesus naik, dia seperti pelari estafet itu. Dia yang pertama. Dia mengestafetkan obor itu diberikan kepada kita. Kabar baik itu, Injil itu diberikan kepada kita. Jadi sekarang tugas kita ya bawa kabar baik itu buat apa? Sekeliling kita. Kita beritakan kabar baik itu, Injil itu kepada banyak orang. Supaya nama Allah dimuliakan. Tugas kita hanya berlari dan memberitakan Injil itu. Obor itu melambangkan kita jadi saksinya, kita bisa jadi terangnya, jadi garamnya di tengah-tengah dunia ini. Teruskan nyala obor ini supaya terus kita bisa berbicara tentang kasih Allah, tentang kabar baiknya, tentang Injilnya kita beritakan pada semua orang. Tugas misi Kristus sekarang ada di tangan kita. Obor itu udah ada di tangan kita karena Yesusnya naik ke surga. Dia serahkan obor itu kepada kita. Jadi ayo sekarang ini selama kita masih ada di muka bumi ini. Kabar baik beritakan kepada orang-orang sekeliling kita. Ada yang belum percaya, ayo bawa supaya dia bisa percaya pada Yesus. Jadikan hari kenaikan itu suatu momen. Momen buat apa? Mengevaluasi kehidupan kita. Siapa orang-orang di sekitar kita yang belum percaya Yesus, yang belum mengenal Yesus. Biasanya paling gampang tuh kalau orang lagi sakit ya. Kalau lagi sakit kan apa juga yang kita kasih tahu biasanya dia mau-mau aja gitu. Nah, siapa orang di sekitar kita yang belum mengenal Yesus? Ayo jadi saksinya, jadi terangnya, jadi garamnya. Dimanapun kita ada, selama masih ada kesempatan. Jadi bicarakan kabar baik itu, bicarakan Injil itu kepada banyak orang. Kita bicarakan tentang iman, kita bicarakan tentang kuasa-kuasa Yesus yang dahsyat gitu. Yang bisa dirasakan semua orang kalau mau percaya pada Yesus. Jadi itu yang harus kita lakukan selama di bumi ini. Kenalkan Yesus dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan dalam keseharian kita. Jadi pesan yang ketiga yang saya mau bagikan, kenaikan Yesus itu memberikan misi yang jelas. Ayo jadi saksinya, jadi teladan buat banyak orang. Kerjakan misi itu, lakukan tugas itu selama kita masih hidup. Masih bisa bernafas, belum ada selang oksigen. Ayo kerjakan semuanya itu sebelum semuanya itu terlambat. Jadi itu pesan yang ketiga dari kenaikan Yesus. Kemudian kita lihat pesan yang keempat. Dari kenaikan Yesus itu mau mengingatkan kita akan kedatangannya kembali. Jadi dia naik ke surga itu buat memberitahukan kepada kita soal kedatangannya kembali. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Sama-sama kita baca yuk. Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Sesudah ia mengatakan demikian, ia diangkat ke surga disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba
berdirilah 2 orang berpakaian putih di dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Yesus yang terangkat ke surga itu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Yesus naik ke surga itu kan tadi saya bilang, dia bukan naik begitu saja tapi dia mau meninggalkan janji buat kita semua. Janji apa? Bahwa dia akan datang kembali. Dia pergi ninggalin kita, Roh Kudusnya dicurahkan bagi kita. Kita gak sendirian. Ada Roh Kudusnya yang selalu menemani kita. Tapi dia juga meninggalkan janji. Dia akan kembali. Dia akan datang kembali kepada kita semua. Jadi kenaikan Yesus itu bukan akhir dari cerita. Tapi ada janji penggenapan di balik semuanya. Hari kenaikan Yesus ke surga itu merupakan panggilan buat kita semua. Yang hidup ini untuk apa? Untuk terus berjaga-jaga. Untuk terus hidup aktif. Untuk terus hidup yang benar-benar produktif gitu. Bukannya pasif, tapi hidup jadi saksinya. Hidup jadi terangnya, hidup jadi garamnya. Dimanapun kita ada. Itu awal dari misi kita. Melakukan segala sesuatu yang Yesus sudah berikan kepada kita. Seperti misalnya kalau ada seorang istri yang ditinggal suaminya pergi kerja gitu ya. Berapa hari. Nah pas suaminya mau pergi biasanya kan dia akan bilang ke istrinya, "Aku pergi dulu ya mah." Gitu. Nanti pas aku udah pulang, ku kabarin gitu. Nah, terus biasanya kan suaminya pergi, tapi kan istrinya itu bukan cuma duduk di rumah nunggu kapan dia pulang gitu. Kapan suaminya pulang. Tapi dia melakukan segala sesuatunya setiap hari. Aktivitasnya dia kerjakan setiap hari. Dia melakukan semuanya itu sambil dia berjaga-jaga. Sampai kapan suaminya itu akan pulang. Begitu juga kita. Pada saat Yesus naik ke surga, kita bukan hanya duduk diam nunggu Yesus datang, tapi kita pun melakukan hal-hal yang bisa kita kerjakan. Melakukan perintahnya, melakukan jadi saksinya, melakukan jadi terangnya, jadi garamnya. Itu yang harus terus kita lakukan. Kita lakukan aktivitas kita sehari-hari. Kita persiapkan diri kita sambil nanti suami kita pulang. Itu yang harus kita kerjakan sambil menunggu Yesus datang kembali. Jadi kita pun akan menantikan kedatangan Yesus kembali. Kita rindukan hal itu. Jadi kita bukan cuma sekedar nunggu aja, gak ngapa-ngapain. Tapi kita kerjakan apa yang kita bisa. Kita siap sedia. Setiap harinya kita kerjakan yang terbaik. Lakukan supaya penantian kita akan Yesus itu gak sia-sia. Karena tahu nanti saat dia datang kita udah siap. Begitu dia datang kita udah siap. Jadi kalau saya nih hari ini kita hidup itu jadikan seperti hari terakhir kita. Kalau kita udah tahu misalnya orang udah tahu hidupnya cuma sekian lagi nih gitu. Dia akan melakukan yang terbaik dalam kehidupannya. Begitu yang harus kita kerjakan. Lakukan terbaik hari ini jadikan seperti hari terakhir kita. Jadi kita jadi saksinya, kita mengandalkan Allah sungguh, kita melakukan perintah-perintahnya benar-benar kita kerjakan semua. Seakan-akan besok udah gak ada hari lagi. Jadi kapanpun kita dipanggil pulang, kapanpun Yesus datang, kita siap. Kita siap dan kita gak akan tertinggal, gak akan terlambat gitu melakukan semuanya itu. Jadi ayo selalu jaga hidup kita ini berkenan samanya, sama Yesus. Menyukakan hatinya senantiasa. Menyenangkan hatinya. Kapanpun dia kembali, kita akan sudah siap. Itu pesan yang keempat, yang terakhir. Jadi kenaikan Yesus mengingatkan kita semua bahwa dia akan datang kembali buat kita. Makanya jaga hidup ini selalu benar di hadapannya. Kapanpun waktunya dia datang, kita siap. Atau kapanpun kita pulang. Ada gak yang tahu kapan kita akan dipanggil pulang? Gak ada yang tahu kan? Makanya lakukan semuanya itu seperti kita terakhir hidup.
tapi benar-benar kerjakan semuanya itu seperti yang diperintahkan Allah. Maka kehidupan kita bisa benar-benar jadi berkat bagi namanya. Jadi apa sih arti kenaikan Yesus ke surga itu bagi kita semua? Arti kenaikan Yesus ke surga itu bagi kita semua. Yang pertama tadi, merubah fokus kita dari kapan ke apa. Jadi bukan lagi kapan doa saya dijawab, kapan keinginan saya dipenuhi, kapan saya sembuh. Udah bukan begitu lagi. Tapi apa yang harus kita lakukan? Apa panggilan kita? Melaksanakan panggilan yang dikerjakan, yang diberikan Yesus kepada kita. Tugas kita, misi kita, itu yang kita kerjakan. Yang kedua, membuka akses kuasa Roh Kudus bagi kita semua. Kenaikan Yesus itu dia curahkan Roh Kudusnya bagi kita. Supaya apa? Kita diberi Roh Kudusnya bukan buat disimpan gitu aja, tapi untuk digunakan dalam keseharian kita. Kita bisa dihiburkan ketika kita sedang berduka. Kita lagi susah, ditolong. Dia melakukan hal-hal yang ajaib buat kita karena Roh Kudus ini. Dia udah dicurahkan buat kita semua. Kemudian yang ketiga, kenapa Yesus naik ke surga? Kenaikan Yesus ke surga itu memberikan misi yang jelas buat kita. Misi yang jelas yang menyeluruh benar-benar menjadi saksi Kristus dimanapun kita ada. Teman-teman kita, tetangga kita, orang-orang di sekitar kita, bahkan orang-orang yang belum pernah ketemu dan dia belum kenal Yesus, itu kesempatan kita untuk jadi berkat. Beritakan Yesus kepada orang-orang yang belum mengenalnya. Yang keempat, kita hidup dalam pengharapan kalau Yesus akan datang kembali. Dan kita benar-benar harus siap menantikan kedatangan kembali. Jadi kenaikan Yesus itu benar-benar bukan akhir, tapi awal dari tugas kita, misi kita. Ayo kita sama-sama kerjakan firman ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kapanpun Yesus datang, kita siap. Kapanpun kita dipanggil pulang, kita siap. Setiap hari kenaikan Yesus ke surga kita jadikan seperti, maksud saya setiap tahun kenaikan Yesus ke surga itu kita jadikan seperti momen yang benar-benar berharga yang harus kita kerjakan. Kita menyerahkan diri kita kembali pada panggilan Allah. Meminta pembaharuan dari Roh Kudus itu setiap hari. Menghidupi misi Injil, kabar baik itu kepada orang banyak dan konteksnya itu nyata dalam kehidupan kita. Mempersiapkan diri kita dalam kekudusan sambil menantikan kedatangannya kembali. Ayo kita buat kenaikan Yesus itu gak sama seperti tahun-tahun yang kemarin. Tapi tahun ini ada perubahan nyata dalam kehidupan kita. Kita benar-benar harus siap menanti kapan kita dipanggil pulang. Kapan Yesus datang. Melakukan semua perintah Allah. Melakukan apa yang disuruh, tugas kita, misi kita. Itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Itu yang saya mau bagikan pada kesempatan siang hari ini. Kita tundukkan kepala, kita datang pada Bapa. Terima kasih ya Bapa. Sekarang kami paham kenapa Engkau naik ke surga. Kenapa Engkau meninggalkan kami. Tapi ternyata Engkau tidak meninggalkan kami seorang diri. Engkau memberikan Roh Kudus itu kepada kami. Engkau mau merubah fokus kami dari yang menjadi bagian-Mu ke bagian kami yang harus kami kerjakan. Engkau juga mau memberikan kepada kami suatu misi yang jelas dan menyeluruh. Kami harus jadi saksi-Mu dimanapun kami ada. Lewat keluarga kami, lewat teman-teman kami, masyarakat kami, komunitas kami. Kami mau berubah, kami mau seperti diri-Mu. Melakukan hal-hal yang diperintahkan Bapa di surga. Kami mau menyenangkan hati-Mu saja ya Tuhan. Kami minta tolong Engkau biar kami bisa melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami bisa memakai semua kuasa Roh Kudus itu dalam kehidupan kami. Bukan kami diamkan begitu saja. Tapi kami benar-benar memakai Roh Kudus itu dalam hidup kami. Sambil kami terus menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih telah menyaksikan program ini, kiranya diberkati. Dan kalau tidak keberatan boleh dibantu untuk share, like, subscribe, komen, dan follow sosial media kami.
Kami juga mengundang bagi Bapak Ibu yang rindu untuk beribadah bersama kami. Alamat gereja kami ada di sini. Apartemen Tree Park Residence, lantai 1 nomor C8, BSD. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mendukung pelayanan kami bisa via transfer rekening terlampir atau dapat cek di kolom deskripsi ataupun link yang ada di bio kami. Sampai jumpa di program selanjutnya. Tuhan memberkati. Shalom.